Ya, sekarang kita akan memulai untuk ritual pemanggil dugong oleh Bapak Marcel. Jangan, Pak. Ya. Mawar! Mawar! Ayo merapat, kita punya tamu yang istimewa hari ini. Mawar! Halo, how are you? Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat kami. Setelah sekian provinsi yang kami jelajahi, akhirnya kami berhasil bertemu langsung dengan dugong yang masih di alam liar seperti ini. Dan kabarnya, ini adalah satu-satunya fenomena dugong yang jinak di Indonesia. Kebahagiaan kami juga bertambah karena bisa memakai pakaian khas suku Kabola yang masih terbuat dari kulit kayu. Dan kami juga diajari tarian lokal dari suku ini. Benar-benar sangat unik dan masih autentik. Petualangan kami ini benar-benar mendebarkan dan penuh dengan kejutan. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Tanah Alor, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami berhasil tiba di Pulau Alor dengan selamat. Kedatangan kami disambut dengan ramah oleh warga di kampung adat Takpala. Di sini kami tuh menari bersama, saling bergandengan tangan, dan kami juga sempat untuk belajar tarian perang yang ada di sini. Sungguh gagah ya, dan membuat kami terkagum-kagum dengan budaya yang masih begitu kental. Bukan hanya adat yang unik ya, pulau ini juga menyambut kami dengan sunset terindah yang mampu membuat semua orang terpukau dengan keindahannya. Pulau Alor ini masih menyimpan begitu banyak kejutan. Siap buat kita jelajahi, dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi ya. Sekarang kita akan mengajak kamu untuk berburu makhluk paling fenomenal se-Alor. Kita mau ketemu Mawar di... Bahkan bisa bilang ini bukan se-Alor, ini bisa ngomong se-Indonesia atau bahkan di level dunia. Karena ini adalah dugong satu-satunya yang paling ramah. Dan kau bisa ketemu dia dan dia akan datang untuk menemui kau. Nggak perlu kau kejar kayak dulu kami yang di Palu. Kita harus mengejar dia dan itu pun kita nggak bisa lihat secara detail loh. Karena dia jauh dan dia dapat sama orang. Dan kalau ini nggak kayak temen dia. Makanya kita penasaran banget. Ayo. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat datang di Alor, khususnya di Pantai Mali. Nah, pagi ini agenda kita adalah wisata pengamatan dugong. Mungkin satu-satunya di dunia ya, dugong hidup di lautan lepas, tapi bisa dipanggil gitu ya, dan bisa beraksi di depan wisatawan. Pelayaran ke sana kurang lebih 15-20 menit. Kita juga dilengkapi dengan life jacket. Life jacket ada. Yang berikut lagi nanti kita di saat pengamatan dugong mohon untuk kita tidak disarankan menyentuh, takut membahayakan. Kita juga apalagi menceburkan diri kalau tidak boleh. Itu bisa takut dipeluk. Ya, takutnya dipeluk nanti dibawa ke dalam air, berbahaya. Mungkin itu saja kita dengan operator Pak Sardin. Ya, langsung kata Pak. Kita sudah siap untuk wisata pengamatan dugong. Mungkin di sana sekitar 20 menit sampai 30 menit kita balik ya. Oke, semoga perjalanan kita sukses dan bertemu Mawar ya. Let's go. Dalam perjalanan kita di atas kapal,
ini tuh bener-bener nggak terasa membosankan. Karena pemandangan di Pantai Mali itu bener-bener bagus di sini. Ya, sekarang kita akan memulai untuk ritual pemanggilan dugong oleh Bapak Marcel. Silakan, Pak. Ya. Mawar! Mawar! Ayo merapat, kita punya tamu yang istimewa hari ini. Mawar! Halo, how are you? Enggak butuh waktu lama, akhirnya si Mawardi ya dugong yang ramah dari Alor muncul ke permukaan. Gerakannya lembut, seolah menyambut kehadiran kami. Baru nggak sampai 5 menit deh. Oh, Mawarnya udah pakai bahasa Indonesia, Beb. Mawardi! Begitu lihat si Mawardi muncul, Ceriana langsung teriak histeris. Karena awalnya kami tuh kira nggak bakal semudah ini untuk ketemu dugong di lautan. Mawardi! Peluk kayu! Mawar! Mawardi diperkirakan muncul pertama kali sekitar tahun 1999 sampai tahun 2000. Dan sejak itu sudah membangun hubungan unik antara nelayan dan wisatawan lokal. Kehadirannya tuh menjadi simbol persahabatan antara manusia dengan alam. Sehingga kedatangannya ini jadi daya tarik unik di Alor. Riana teriak-teriak, saya suara hilang. Mana suara kau, coba tes? Ada suara dah aku. Akhirnya ya Riana bisa melihat wajah aslinya dugong ya. Iya, dari kemarin aku penasaran waktu di Palu kayak gimana coba. Rupanya dia suka peluk kayu Atau ini Lucunya. karena yang di Alor aku nggak tahu. Cuman besar, sumpah aslinya besar macam sapi. Palanya Iya. besar segini, pala doang. Dia bulat gini. Lucu Lalu tuh lucu banget dia pas nyemburin apa udaranya. Iya, tadi kena ke muka aku bahagia, tak bakal cuci muka aku. Aduh. Ini apa ingetin aku pas kita lagi ngejar dugong yang di Sulawesi ya. Iya. Seru banget sih. Ini dapat banget feel-nya, tatakan dapat banget. Dulu nama itu si Mawar ya. Sampai akhirnya orang baru tahu bahwa itu jantan. Mau ganti namanya jadi Mawardi. Aku balik dengan tersenyum. Hijau dengan bahagia hari ini. Volteknya dapat. Aku pertama kali lihat dugong. Aku udah gak penasaran. Dan intinya semuanya aku excited banget sih. Yeay. Kamera dan lain-lain. Ya, Ini mantap. Jadi airnya segini aku. Oke, sangat puas ya bersama dengan Ko Jevon dan Ya. juga Om Marcel. Gimana? Luar biasa. Skornya berapa? 10. Lebih. Wih, mantap. Ini trip terbaik kita. Ya, jadi buat kalian mau tanya harganya berapa sih ya? Kita akan kasih nomor kontak Om Marcel di deskripsi. Siap, Karena siap. harganya kan bisa berubah tergantung mungkin BBM-nya naik atau kondisi lain toh. Iya. Atau kamu nonton video ini 3 tahun kemudian pasti harga berbeda. So, kontak aja nomor HP-nya di mana Om? Yang jelas harganya terjangkau. Nomor HP berapa Om? 081 287 181 123. Pastikan ke Alor ya. Wih. Siap untuk menemani. Yeay, mantap. Sekarang kita mau lanjut dulu menuju spot Berikutnya. Dan sekarang next stop kita yang diajak oleh Brother Jevon, kita kemana sekarang? Kita ke desa Helang Hulu. Helang Hulu. Desa adat Helang Hulu. Helang Oke. Hulu. Jaraknya juga nggak jauh ya, sekitar ya. Berarti berapa dari Pantai Mali tadi ya? Paling sekitar 20 menitan. dari Oh, sana. dekat-dekat aja ya. Alright. Itu dia. Salam kenal Bapak Bapak Moses. Riana. Salam kenal Bapak Moses, saya John. Jepon. Mari, Mas. Mari kita. Itu ada tuh Ini apa namanya, Bapak? Helang Hulu. Despada. Hen Hulu. Jadi Bapak Jevon ingin mengklarifikasi sedikit. Oh, Eheng. Nah, G. iya. Eheng. Oh, Heng Hulu. Eheng Ulu. Eheng, Heng. Eheng Hulu. eheng itu beringin, hulu itu artinya berlukis dan bersejarah. Oh. Beringin bersejarah. Iya. Eheng hulu. Eheng Hulu. Beringinnya Eheng berlukis hulu. dan bersejarah. Bukan Helang Hulu. Eheng. Nah, tiap arti begitu. Mas.
Bagus banget loh rumputnya. Oh, Ini iya. rapi banget. Ini rumput yang sangat enak diinjak, kayak padang rumput yang indah sekali, Beb. Rumput Jepang. Rumput Jepang impor berarti ini ya. Jauh banget. Susah loh ini rawat kayak gini. Bagus loh, ini rapi banget. Oh, ada soal-soal juga kayak gini. Ada berapa rumah sini Bapak Moses? Ini ada 4 tapi yang tahun kemarin seroja. Akhirnya Oh, kena badai 4 di bawah seroja. sudah rubuh. Heeh. Ini satu lagi itu juga rubuh, sementara kita ada membangun kembali. Oke, habis dari rumah adat, kita diajak Bapak Moses untuk turun dulu ke rumahnya beliau. Kita akan mengambil dan mengukur baju khas adat sini, baju kayu. Bapak Moses ini umur 58. Kami ngikut bertiga nih. Nah, kalau tengok dua anak muda belakang dan ngos-ngosan, kalau tengok. Kalau tengok Bapak Moses, selok di jalan. Ini aku nih jalan nih dengan posisi ngejar Bapak Moses. Lalu Bapak bilang, wah ini saya udah pelan nih. Bilang. Kalau saya jalan normal nih udah, ngelaju ke sana dia. Inilah rumah Oh, udah sampai Bapak? yang kami hancur-hancur di sini. Oh, tidaklah Bapak. Wih, ada banyak pakan tanaman. Mari. Selamat datang di rumah Bapak Moses. Wih, Silakan duduk. siap. Terima kasih Bapak. Eheng Hulu adalah salah satu dusun atau kampung adat suku Kabola yang ada di Desa Kopidil, Kecamatan Kabola. Kopi terpisah. Kopito. Kopito. Kopi itu artinya tidak pakai gula, hanya kopi sendiri. Oh, Tapi ini Terima kopinya kasih. asli dari kebun kopi sini. Iya, asli ya. pahit berarti. Kan gula terpisah kawan. Iya. Belum tahu. Kita coba yang pahit dulu doh. Original. Siapa itu? Ya, silakan. Yang mau Oh, iya. Ah, Cak Mano. taruh di atas. kopinya enak. Ayo ke benar lah. Enak Kau tak- serius. Kau tak perlu gula berarti. Iya, ya. Mau jujur. Kalau mau nambah ya. Perlu, tapi kopinya udah enak pahit. Woi. Tapi gimana pun perlu gula dikit sih. Oh gitu. Jangan terlalu banyak, dikit. Di sini. Americano. Oh, di sambung kayu. Masyarakat suku Kabola menggunakan pakaian adat yang terbuat dari kulit kayu pohon Ka namanya. Proses pembuatannya itu membuat dari pengupasan kulit kayu hingga tipis ya, kemudian dijemur selama 3 hari. Lalu dijahit sesuai pola baju pria ataupun wanita. Kulit kayu ini tahan lama ya, bisa digunakan turun-temurun, yang penting nggak boleh kena air. Gimana baju kayunya? Lumayan berat, Cok. Berat. Nggak berat gimana, mah tuh lumayan berasa daripada kain. Coba sedikit. Oh, dia kayak kayu yang digeprek gitu. Oh, dia mirip denteng aku lihat. Ini- Denteng kayu. Ini misalnya dia ikat pinggang. Oh, Dia punya ikat pinggang. Kayu juga. Iya, dari kulit kayu. iya toh. Kayu semua toh. Kasih api menyala, Bapak. Enggak, John. Tapi kau kena air, nyerap. Jangan kena air. Oh, Oh, jangan untuk air. kepala. Oh, kayaknya harus dibuka dulu kayak Bapak. Oh. Sini ya, Bapak. Iya, Nah, Nah, begitulah. begitulah. Ih, cantiknya. Habis baru ini kaki. Oh, kaki. ini nggak boleh pakai celana, mah ini, mah. Nah, ini namanya ukur toh. Ukur dulu. Sebentar kita di lokasi dulu baru. Aku lagi nggak bisa dilipat lagi ya, harusnya pakai legging ya. Oke, dan kita sudah berpakaian ala suku Kabola ya. Jadi mula-mula memang dari dulu mereka menggunakan kulit kayu sebelum adanya kain tenun ya. Dan ini bukan parang, bukan mandau, namanya kelewang. Jadi kalau yang parang itu biasa agak lebih pendek dan lebih kecil, namanya itu pedang. Ini kelewang, tapi hanya digunakan buat acara adat atau tarian khususnya doang. Lalu kemudian buat kamu yang mau main ke sini ya, kalian bisa menyewa baju ini dengan harga mulai dari Rp50.000 saja per orang, dan kamu bisa berfoto dengan background seperti ini
Dan pastinya kamu wajib untuk ngobrol dengan Bapak Moses buat dapat informasi tentang sejarah dari desa ini ya. So, sangat menarik. Kita akan sesi foto-foto dulu. Pakaian itu menjadi bagian penting ya dari ritual dan acara adat di komunitas Kabola. Mereka gunakan pas ada pawai kebudayaan atau pertunjukan seni tradisional kayak cakalele atau tari rotan. Halo kakak, bapak. Halo bapak. Halo kakak. Kita akhirnya bawa ke sebuah pantai terindah. Ini pantai yang wajib dikunjungi kalau kita ke Alor katanya. Pantai Sebanjar. Pantai Sebanjar itu terletak di Desa Alor Besar. Jaraknya sekitar 34 kilo lah dari Bandara Mali. Kalau naik berkendara ya sekitar 1 jam perjalanan. Aku suka pantai ini karena tuh dia tuh dikelilingi oleh pulau-pulau. Ini agak mirip view di sebuah tempat yang aku lupa namanya. Kayak Palu ah? Bukan. Ini mirip sama kayak Tanjung Pantai Maun yang ada di Lombok. Beda, Beb. Ayolah, pasti beda lah. Tapi itu mirip-mirip. Jadi itulah. Ini pantai yang mana banyak koral ya, pasir-pasir lumayan putih dan cukup berbahaya di sini karena katanya arusnya sangat deras. Jadi berbahaya buat berenang kalau tak tahu arus. Iya. Dan kemudian aku paling suka pantai itu yang memang ada view-nya juga gitu. Ada gunung-gunungnya. Gunung-gunungnya bagus banget loh di Betul. depan. Pantai Sebanjar itu dikenal dengan pasir putih yang lembut dan bersih. Lalu air lautnya itu jernih banget. Dia tuh ada kayak gradasi warna biru yang memanjakan mata. Panorama pantai itu begitu memukau ya, dikelilingi perbukitan hijau dan gugusan pulau di kejauhan ya, ada Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Ternate, hingga ada Pulau Buaya juga. Dan akhir-akhir ini katanya lagi tren untuk camping di pantai ini. Jadi kelihatan ada beberapa tenda yang juga terbangun di sini. Iya. Untuk pas kita masuk nggak ada biaya masuk. Cuma kata si Bro Jevon, Paling habis- 10.000 lah Ya, kasih orang 10.000. lokal. Asik sih Alor, pantai-pantai cantik nggak ada biaya masuk. Nice. Di sini juga sudah lengkap dengan untuk kayak WC semua ada gitu ya. Gue cocok buat healing-healing walaupun jaraknya dari pusat kota Kalabari lumayan ya. Enggak sih, cuma 20-an menit. 26 tadi di peta. 26 menit ya. Mm-mm. Alor keren. Yuk kita enjoy pantainya dulu yuk. Iya. I wanna take off my shoes and go for a swim. Let the warm waves roll over me, feet in the sand as the water moves in, wash away my fears. I wanna Nelayan lokal di situ juga turut mendukung pariwisata ya. Mereka tuh menyewakan alat snorkeling dan diving. Sekaligus mereka juga bisa jadi guide ya buat wisatawan yang mau menjelajahi laut. Para nelayan di Alor tuh menggunakan perahu kayu tradisional. Mereka pasang alat tangkap ya kayak bubu terbuat dari bambu ya, dipasang ke kedalaman sekitar 5 meter. Dan rata-rata tuh mereka menangkap ikan konsumsi ya, kayak ikan kerapu, kakap, tenggiri, dan masih banyak ikan lainnya. Dan inilah alasan kenapa banyak yang bilang tidak disarankan bawa Rangga ke Alor. Karena jalannya off-road. Ya, spotnya tuh banyak spot bagus tapi off-road jalannya boy. Iya. Kau tengok jalannya kawan. Kubangan. Kubangan kawan. By the way, ini yang kita pergi ini bukan spot hidden loh ya. Ini spot yang sangat wajib dikunjungi di Alor. Itu dia kayak masuk ke dalam top 3 destinasi kali yang wajib dikunjungi. Yang wajib macam gini jalannya boy. Kau tengok nah, kita beli driver nih. Bukan driver nih, ini orang dewan boy. Kau pakai ini mahal kan? Nantilah, ini akan jadi kenangan kami ketika si brother Jevon jadi gubernur. Siap. Ada rencana bro mau jadi gubernur bro?
Ya, didoakan saja. Jadi ini kampanye di awal toh. Kalau ini video diterbitkan ya dan kemudian beliau di gubernur, aku minta royalti itu 5% karena saya kasih posisi di awal. Kalau view-nya sampai 10M boleh deh. Boleh boy 10M. Bisa kalah dah dia. Alright, kita sudah sampai di Bukit Hulnani. ya, inilah spot yang wajib dikunjungi walaupun jalannya cukup menarik. Ekstrim. Terserah lah apa kau sebut. Dan di sini itu tidak ada yang jualan, tapi kamu bisa pre-order untuk ubi dan juga kopi khas Alor di depan. Halo kakak. Salam kenal. Riana, kita dari Kalimantan. Halo kakak, John dari Kalimantan juga. Salam Halo kenal. kakak. Riana dari Kalimantan. Halo kakak, selamat kenal. Lagi bikin kopinya kah atau bikin ubinya? Ada sementara goreng ubinya. Itu Boleh lagi saya digoreng. Boleh direkam. Iya. Mohon maaf sederhana teman. Aman. Bagus sekali ini. Lagi digoreng ubi ungunya. Wih, menyala. Apa namanya sini? Bahasa Alor ada namanya? Holading. 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 Oh, ini pasti jagung titi di bawah. Ini ya jagung titi tapi dia emping itu sudah digoreng. Oh ya ini ya udah jadi. Oh, itu menta. Ini John. Oh, jadinya MP. Kan memang kita udah pernah coba toh waktu di La Malera. Ya, kita coba jagung titi sama coba itu Emping. jagung bose. Menyala. Emang wanginya. Oh, benar lah. Wangi banget. Enak. Wangi banget kan? Kok dia kayak melinjo? Kakak, Enggak kayak bel melinjo, kayak John. melinjo dia lahnya. Beda tuh jagung. Iya, tapi nggak kalah. Jagung yang ditumbuk sampai pipih habis itu goreng. Enak. Jagung titi. Enak. Cuma sayang aku pas dalam dia suara hilang. Dia berbahaya. Ini singkong. Oh, Ah, ini singkong. sama singkong. Ada bahasa lokalnya singkong sini? Namanya ote. 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 Ote kalau bahasa lokal sini. Oke. Kita punya ote, kita punya jagung titi, dan kita punya Batedai. Ubi ungu. bukan dari nama Waladi. waladi. Walading. Walading. Waladi. Nah, itulah namanya. Lalu ada kopi Alor. Bukan. Oh, bukan. Kopi biasa. Tapi bisa nanti di order untuk Biasa kopi. kita siap tapi ini hari kita tidak. Iya. Kopinya tuh kopi yang ada jahenya, Kakak. Yang itu tuh kita yang buat dari sini. Mantap. Biasa orang luar datang minta kopi jahe. Mantap. Ya, kasih Kakak ya. Ya, sama-sama. Wih. Hai. Mawardi. Bukan Mawardi, John ini. Oh, udah nggak ada Mawardi sini. Parah lu, John. Coba panggil, muncul dia dari sana, Beb. Gak mungkin, Beb. Ha, bagus ya. Bagus banget. Alah. Pulau ini bagus, ini kepa ya? Bukan, ini Apa namanya? Ternate. Buaya ini apa? Oh, ini Ternate. Ah, bagus Ternate. banget. Jadi pulau ini penghasilan utama ibu-ibu di sana adalah menenun. Menenun. Menenun yang ini. Oh. Nah, satu tempat yang pusat untuk tenun itu ada di sekitar sini kalau tidak salah Hula. Nah, mereka ada di sini. Tapi sebenarnya induknya dari sana. Ini Pulau Buaya. Ini tuh Pulau Ternate yang ada di Alor. Jadi bukan Pulau Ternate yang ada di Maluku ya. Ini bagus banget nih. Aku malah nengok itu lucu. Aku penasaran kenapa mereka bisa kasih nama itu Pulau Buaya. Padahal Karena cuma- mirip. bukan. Kau bisa tengok itu Pulau Buaya karena kau nengok di atas. Kau bayangkan dulu Dari warga bawah kampung. gak nampak sih. Cak mana udah tahu itu bentuk pulau macam buaya gitu. Gak tahu. Sangat menarik. Dulu pakai drone kali mereka tuh. Ih, bagus. Bagus view-nya. Iya, menunggu sunset kita. Ih, Semoga menyala. sunsetnya hari ini ada. Bukit Hulnani itu terletak di Desa Hulnani ya, Kecamatan Alor Barat Laut, sekitar ya 20 kilo dari kota Kalabahi. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit kalau pakai kendaraan roda 2 atau roda 4. Oke, sekarang kita akan coba naik lebih tinggi lagi untuk nyari view terbaiknya si Hulnani. Dan kau lihat sebelah sini, ini trekking terindah yang pernah kau lihat. Oh, ada orang di depan. Walaupun sini banyak rumput-rumput sih, tapi it's okay lah. Lulu, hati-hati. Oh, bagusan sini lah. Bagusan sini ya? Bagus ini. Very cakep. Very nice.
Ulala. Gimana? Tak tahu ya, lebih keren bawah. Hah, kau halu kali. Itu ada pondok juga Enggak, sana. serius, karena dari bawah dapat gunung sana sini. Oke. Bukit Hulnani ini populer ya sebagai spot berburu sunset terbaik yang ada di daerah baratnya Pulau Alor. Warna langitnya terlihat sempurna di sini. Dari puncaknya, pengunjung tuh bisa menyaksikan pulau-pulau sekitar ya, kayak Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Tereweng, Kepa, dan Pulau Buaya. Pulau Ternate juga muncul dan sangat jelas ya. Menikmati sunset di sini sambil ngemil ya, itu bener-bener syahdu banget sih. Langit perlahan berubah warna ya, dan pemandangan indah terbentang luas di depan mata kita. Jadi so far beberapa hari ini kita di Alor ya. Ini destinasi ke-6 kita loh, John. Belum ada yang zong ya. Iya. Sunsetnya menyala. Padahal tadi Terbaik sih. Riana dapat. Soalnya tadi aku kira udah hopeless. Soalnya nggak Ya. terlalu panas toh. muka kami Rupanya nampak kan? kok nggak nampak sih? John? Apa? Karena memang begitulah, ini sunset. Intinya sunset menyala. Kami tak menyala tak apa-apa. Skornya dari Bro Jevon berapa skor untuk Hunani ini? 7. 7. Pantai tadi? Pantai tadi harusnya kalau cuacanya bagus bisa 7. Ah, tadi berapa? Kalau tadi karena agak kurang baik cuacanya ya sekitar 6. Oh, 6. Nanti tenang, di akhir dari sesi acara Jajago Anda akan melihat pantai dengan skor 11. Iya. Itu kata beliau. Bing Al ya. Ya, cuma kalau jalan bagus, kalau jelek kayaknya aku akan batalkan. Tapi kalian nonton saja di channelnya Jepon. Nanti dia akan bikin channel. Pindah Ya. channel. Oke. Kita saat puas, kita akan lanjut lagi ke spot berikutnya. Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my bed. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!